Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi sebagaimana kontrak perkuliahan, jadi hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah bilangan kompleks. Nah, baik, untuk diktatnya sudah saya bagikan ya. Jadi silahkan dibuka halaman pertama. Jadi pertama kita akan membahas mengenai sistem bilangan kompleks. Ya, di bukunya diberikan definisi 111, yaitu bilangan kompleks adalah pasangan terurut dari dua bilangan real X dan Y yang dinyatakan dengan lambang Z sama dengan X, Y. Ya. Disimbolkan dengan Z, X, Y. Iya. Bisa dilihat di bukunya, itu definisi 1.1.1. Iya. Kemudian dikatakan bahwa unsur X ini adalah unsur real dari bilangan kompleks. Kemudian unsur Y ini ya. Kemudian unsur Y, ya, unsur Y adalah unsur imajinernya dari bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari dua unsur ya. Jadi ada unsur real dan ada juga unsur imajinernya. Iya. Selanjutnya dikatakan bahwa bilangan kompleks ini disebut imajiner murni, ya, disebut imajiner murni jika X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi disebut imajiner murni kalau tidak ada unsur realnya, yang ada cuma unsur imajinernya. Begitu ya. Kemudian ada juga istilah satuan imajiner. Ya, satuan imajiner kalau imajinernya itu, ya, kalau Y-nya itu sama dengan 1. Ya, ini kalau ditulis jadinya 0, 1. Nah, ini disebut satuan imajiner. Untuk bilangan kompleks ya, di halaman 2, di halaman 1 sampai 2 itu diberikan definisi 1.1.2. Ya, jadi definisi 1.12 itu diberikan ada 5 sifat. Ya, jadi ini ada 5 sifat. Jadi yang pertama, jika Z1 sama dengan Z2, jika dan hanya jika, saya ulangnya maaf, Z1 sama dengan Z2, jadi ada dua bilangan kompleks di sini, yaitu Z1 dan Z2. Jika dan hanya jika, ya, unsur real dari Z1 yaitu X1 itu sama dengan unsur real dari Z2 yaitu X2. Jadi X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Lanjut untuk sifat kedua, ya, Z1 ditambah Z2 itu sama dengan, ya, unsur realnya dijumlahkan, kemudian unsur imajinernya juga dijumlahkan. Ya, jadi ini sama saja ya dengan bilangan real, ya, jadi penjumlahan biasa. Nah, baik, untuk sifat ketiga ini pengurangan ya, sama saja ya. Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurang X2 dan Y1 dikurang Y2. Nah, selanjutnya untuk sifat keempat, ya, K itu konstanta ya, konstanta. Z1, K dikali Z1 sama dengan K dikali X1 dan K dikali Y1. Selanjutnya sifat kelima. Nah, ini bisa dibuktikan ya. Jika Z1 dikalikan dengan Z2, maka hasilnya X1
kali X2 dikurangi 1 kali Y2. Nah, ini adalah unsur realnya. Kemudian unsur imajinernya adalah X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1. Ya, jadi ingat ya, ini unsur imajinernya. Ini bisa dibuktikan ya, ini tapi pembuktiannya itu secara sederhana, jadi adik-adik bisa mencobanya sendiri. Kita masuk ke definisi sistem bilangan kompleks. Jadi sistem bilangan kompleks itu, ya silakan adik-adik buka bukunya, itu halaman 2. Jadi himpunan semua pasangan terurut X, Y dengan operasi tertentu yang sesuai padanya didefinisikan sebagai sistem bilangan kompleks. Ya, dan disimbolkan dengan C, ya, C dengan operasi tambah dan kali. Ya. Maksudnya untuk sistem bilangan kompleks itu misalnya seperti ini, Zn, gitu ya. Jadi ada, anggaplah di sini A X1 atau Xn, sorry ya, karena di sini Zn, Xn tambah B Yn. Atau boleh juga di sini An Bn, gitu ya, supaya sesuai gitu. Iya. Nah, jadi di mana n-nya itu ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi misalkan ada sebanyak n bilangan kompleks. Nah, jadi Z1 sampai Zn itu akan membentuk sistem bilangan kompleks, iya, dengan operasi tambah dan kali. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, selanjutnya untuk yang masih berkaitan dengan sistem bilangan kompleks itu ada teorema 1.13. Ya, sistem bilangan kompleks C merupakan suatu lapangan. Adik-adik mungkin asing ya dengan istilah lapangan. Jadi bukan lapangan bola, bukan lapangan bulu tangkis ya, jadi bukan yang seperti itu ya. Jadi lapangan itu sama seperti apa ya, perluasannya, jadi lapangan itu adalah perluasan dari teorema grup. Nah, kalau teorema grup itu kan sudah dipelajari di struktur aljabar 1 ya. Jadi struktur aljabar sebenarnya ada 2. Jadi ada struktur aljabar 1, ada juga struktur aljabar 2. Nah, mengenai definisi lapangan itu dipelajari di struktur aljabar 2. Jadi mungkin adik-adik agak asing dengan istilah ini. Nah, jadi untuk definisi lapangan sendiri saya ulas secara umum, singkat saja. Jadi lapangan itu kalau ada apa ya, sistem bilangan ya. Jadi ada bilangan, boleh juga bilangan real. Kalau di struktur aljabar itu bilangan real. Sistem bilangan yang mempunyai atau yang yang mempunyai 2 operasi dan memenuhi beberapa sifat ya. Jadi untuk operasi pertama dia memenuhi sifat grup komutatif, iya. Sementara untuk operasi kedua ya dia memenuhi sifat ring, ya. Kemudian ada tambahan sifat, yaitu tambahan sifat komutatif untuk perkalian. Oke, jadi sifat pertama itu sifat komutatif, ada komutatif terhadap penjumlahan dan ada komutatif terhadap perkalian. Ya, komutatif terhadap perkalian ini hanya dimiliki jika dia lapangan. Oke, dan tambahan lagi itu unsur balikan. Unsur balikan yang sifat kedua itu hanya dimiliki oleh lapangan.
bisa dipahami ya. Jadi sifat komutatif yang kedua itu kan operasinya perkalian ya. Begitu juga unsur balikan untuk yang kedua itu operasinya perkalian. Ya, jadi sistem bilangan kompleks itu adalah lapangan karena ternyata memenuhi semua sifat lapangan. Ya, jadi dari teorema 113 itu kan ada sifat-sifat yang ada 5 sifat yang harus dipenuhi ya. Kita akan membuktikan sifat kelima, terutama bagian kedua ya, karena ini akan kita semuanya akan kita gunakan ya, tapi ini untuk sifat kelima bagian kedua ini memerlukan pembuktian khusus ya. Jadi kita misalkan Z itu sama dengan A, B. Nah, terus di mana A-nya itu dan B-nya itu elemen real. Kemudian didefinisikan bahwa Z-nya tidak sama dengan 0 dan Z-1 itu kita misalkan sebagai X, Y. Ya, jadi Z inverse sama dengan kita misalkan sebagai X, Y. Nah, sekarang Z dikali Z inverse itu sama dengan 1 ya, karena dikatakan bahwa Z itu memiliki unsur balikan, berarti Z dikali Z min 1 sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita tuliskannya ini sama jika maka ya, dikali X dikali Y itu sama dengan min 1 ya. Kita kalikan berarti A X dikurang BY ya, kenapa min 1 sama dengan 1 ya. Kemudian BX ditambah AY ini sama dengan 1. Sekarang 1 ini bisa bisa diubah bentuknya atau bisa saya tuliskan kembali sebagai 1,0 ya. Ya, karena 1 itu tentu bilangan real, berarti ini bisa saya ubah. Kalau saya anggap dia sebagai bilangan kompleks, berarti 1 ini bisa saya tulis sebagai 1,0. Nah, sekarang berarti ini bisa saya jadikan bentuk persamaan, berarti didapat ini kan elemen realnya, ini elemen imajinernya, ini elemen realnya, ini elemen imajinernya. Jadi kita pasangkan yang bersesuaian, diperoleh AX kurang BY sama dengan 1. Ini persamaan 1. Selanjutnya BX tambah AY sama dengan 0. Ini persamaan 2. Nah, sekarang kita mau tentukan berapa sih X dan berapa sih Y. Nah, caranya di mana ya? Sebelah sini saja langsung ya. Nah, berarti kita boleh tulis X sama dengan ya. Kalau kita mau menentukan X-nya, berarti ini kita tutup. Ini kita tutup, kita ganti dengan bagian nilainya. Berarti di sini 1, 0, kemudian ini tetap
min B A per, ya, yang ini kita ambil koefisien-koefisiennya saja, berarti A, B, kemudian min B ya, min B di sini A. Nah, ini kan sama dengan, ya kita ambil determinannya ya, berarti A dikurang 0, berarti A saja, per determinannya berarti A kuadrat ya, A kuadrat dikurang B dikali min B, berarti min B kuadrat, berarti dikurang berarti berubah menjadi positif. Nah, sekarang ini adalah X. Sekarang kalau Y sebaliknya Y ya, caranya Y sama dengan, ya kita tutup yang bagian Y ya, berarti di sini A kemudian B ya. Untuk bagian Y nya kita ganti dengan 1 dan 0 per determinan dari A, kemudian di sini min B, sini B, sini A ya. Nah, sekarang kita cari nilainya, berarti A dikali 0 0 dikurang B dikali min 1, berarti min B per, ya sama tadi ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga diperoleh ya Y nya itu sama dengan min B per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi Z inverse, saya tulis sebelah sini, Z inverse itu sama dengan A per A kuadrat ditambah B kuadrat, koma, min B per A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, jadi terbukti ya bahwa bilangan kompleks itu memiliki inverse atau unsur kesatuan. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, kita beralih ke halaman 4. Itu teoremanya itu bisa kita skip saja. Ya, jadi ada teorema 1.14 itu cuman untuk membuktikan bahwa ternyata sistem bilangan kompleks ya. Iya, untuk bilangan kompleks sendiri dia juga merupakan fungsi bijektif untuk Z sama dengan X, 0. Jadi kalau misalnya unsur imajinernya itu sama dengan 0 ya, maka dia adalah fungsi bijektif. Oke, jadi ini kalian baca saja. Jadi kalau misalnya bilangan kompleks unsur imajinernya itu 0, berarti unsur yang ada itu hanya unsur real ya. Jadi kita kembali ke bilangan real, begitu ya. Jadi jelas dia merupakan fungsi yang bijektif. Di situ di halaman 4 itu diperkenalkan sini dikatakan bahwa satuan imajiner ya, tadi satuan imajiner itu kalau 0,1 begitu. Nah, 0,1 kalau satuan imajiner ini saya kalikan dengan satuan imajiner lagi ya. Nah, kita perhatikan bahwa kita kembali ke definisi berapa tadi ya, definisi 1.12 ya, untuk sifat terakhir Z1 kali Z2. Jadi anggap saja ini Z1, ini anggap saja dia Z2. Nah, Z1 dikali Z2, iya, rumusnya adalah X1 kali X2, berarti X1 kali X2 jelas 0 ya, dikurang Y1 kali Y2, 1 dikali Y2 berarti min 1. Oke,
imajinernya. X1 kali Y2. X1 kali Y2. Jelas 0 ya. Kemudian ditambah X2 kali Y1. X2 kali Y1. Ya 0 juga. Ya makanya di sini 0. Oke. Ya, jadi kalau ada satuan imajiner dikuadratkan, ya, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwa unsur realnya adalah -1. Unsur imajinernya adalah 0. Sehingga ini sama dengan, bisa saya tuliskan dengan -1. Nah, kalau satuan imajiner ini saya simbolkan dengan I, ya, berarti ini juga I ya. Berarti ini sama dengan I kuadrat. Oke. I kuadrat, gitu kan? I dikali I kuadrat itu sama dengan -1. Ya, baik. Kita lanjutkan adik-adik. Masih di halaman 4, ya, di bagian terakhir itu. Nah, kita perhatikan ya, bahwa satuan imajiner 0,1 itu kan disimbolkan dengan I. Gitu ya. Jadi, jika satu ini saya ganti dengan Y, misalnya 0,Y, gitu ya. Karena 0,1 dilambangkan dengan I, maka 0,Y itu kita lambangkan dengan IY. Oke ya, disimbolkan dengan IY. Terus, kan tadi kita sudah bahas bentuk dari bilangan kompleks itu kan X, pasangan terurut X, Y. Nah, jika pasangan terurut ini saya uraikan, ya, jadi kita kembali ke definisi tadi, definisi 1.12. Oke. Untuk sifat kedua, Z1 tambah Z2 itu sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Nah, jadi ini kalau misalkan ini saya tulis sebagai X ditambah 0, gitu, 0 ditambah Y. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini anggaplah, berarti berdasarkan sifat kedua, nah ini kan sama dengan Z1 tambah Z2, itu kan. Nah, ini kalau kita urai, ini kita akan dapat X, 0, oke, ditambah 0, Y, ya. X, 0 ditambah 0, Y. Gitu ya, berdasarkan sifat kedua pada definisi 1.12. Gitu. Nah, ini kan sama dengan, ini kan apa ya? Yang ada itu cuma unsur realnya. Unsur imajinernya itu tidak ada. Nah, ini bisa ditulis dengan X ditambah 0, Y. Oke. Nah, ini karena bisa berubah menjadi X, perhatikan ya. -1,0 itu berubah menjadi -1 karena unsur imajinernya sama dengan 0. Berarti X, 0 bisa saya tulis dengan X karena unsur imajinernya itu 0. Nah, sekarang 0, Y, ya, itu tadi sudah kita lambangkan, sudah kita misalkan sebagai IY. Berarti ini bisa saya tulis kembali menjadi X ditambah IY. Nah, kita sudah dapat bentuk kedua dari bilangan kompleks ya. Jadi ini adalah bentuk pertama. Bentuk keduanya adalah Z sama dengan X ditambah I. Iya. Bisa dipahami ya? Jadi sekarang kita sudah dapat atau kita sudah kenal dua bentuk dari bilangan kompleks. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk definisi
kita ke definisi 115. Jadi berdasarkan bentuk kedua dari bilangan kompleks itu dirumuskan definisi sebagaimana definisi 1.12 ya. Iya. Sebagaimana definisi 1.12 yang merupakan uraian sifat-sifat dari bilangan kompleks bentuk pertama. Untuk definisi 1.15 ya, jadi itu adalah diuraikan ya, ada 5 sifat terkait bentuk kedua dari bilangan kompleks. Jadi ini 5 bentuk atau 5 sifat dari bentuk kedua bilangan kompleks. Nah, sekarang misalkan terdapat bilangan kompleks Zn ya, Xn ditambah Yn, nah di mana n-nya itu ada 2 ya. Jadi 1 dan 2, berarti di sini Z1 dengan Z2. Z1 ditambah Z2 itu berarti X1 ditambah X2 ya. Kita jumlahkan unsur-unsur realnya, kemudian dijumlahkan kembali dengan dengan penjumlahan unsur-unsur imajinernya. Begitu juga dengan pengurangan. Untuk perkalian sama tadi ya, untuk sifat pada definisi 112. Nah, sekarang untuk perkaliannya juga sifat keempat juga mirip tadi dengan sifat pada definisi 112. Nah, sekarang kita ke sifat kelima ya. Jadi ini tambahan sifatnya. Untuk definisi 112 tadi ini belum ada. Jadi Z1 dibagi Z2 itu sama dengan 1 dikali inverse dari Z2. Iya, jadi kita perhatikan ya, jadi berdasarkan teorema 1.13 untuk pembuktian bahwa bilangan kompleks itu memiliki unsur balikan ya, kita dapat di sini Z2 inverse ya, Z2 inverse itu sama dengan X2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikurang IY2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, sekarang Z1 dikali Z2 inverse, berarti Z2 inverse ini akan saya kalikan Z1 dari kiri. Ya, sehingga saya tulis di sini saja ya. Ya, Z1 kali Z2 inverse sama dengan, nah kita ingat kembali perkalian, atau ini saja langsung dilihat, Z1 kali Z2 seperti ini ya. Berarti Z1 dikali Z2 inverse kita dapat X1 kali X2 ya, karena di sini minus, di sini berarti berubah menjadi tambah ya, tambah Y1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Kemudian ditambah I ya, berarti X1 Y2, ingat karena di sini minus berarti di sini minus gitu. Kemudian ditambah X2 Y1 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, sekarang ini sekarang supaya bentuknya lebih cantik ya, supaya bentuknya lebih menarik, berarti ini saya tukarkan, berarti di sini X2 ya, X2 Y1 dikurang X1 Y2.
Bisa dipahami ya? Didapat bentuk seperti bentuk kelima yang ada di bukan bentuk ya, sifat kelima yang ada di bukunya halaman 5.